memulai kegiatan, saya minta monggo Pak Sidik memimpin doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan yang akan kita laksanakan. Monggo sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dijabah oleh Yang Maha Kuasa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islam dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqni fahma. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada doa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah memberikan kemudahan serta kelancaran atas kegiatan yang kita laksanakan. Untuk selanjutnya, sesuai kewajiban yang harus kita laksanakan, karena kemarin kita bertiga, saya bersama Bu Dewi dan Pak Tidak sudah melaksanakan PKP, Komite Pembelajaran. Maka untuk saat ini kewajiban kita bertiga adalah menularkan atau menyampaikan kepada penjenengan semua atas ilmu pengetahuan yang kita dapat, walaupun kita bertiga sangat menyadari karena kemampuan yang ada pada diri kita bertiga, terutama di saya yang sangat terbatas, sehingga pemahaman kami baru sepotong-sepotong. Maka marilah kita selain berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, kita bisa sharing, kita saling belajar bersama. Mungkin walaupun penjenengan belum mengikuti PKP karena penjenengan di usia yang masih muda, bisa browsing di internet lewat Google, mungkin malah walaupun penjenengan ini belum ikut PKP tapi sudah lebih tahu. Harapan saya seperti itu. Yang jelas kita nanti kerjasama, saling bahu-membahu agar pekerjaan yang harus kita selesaikan, pekerjaan yang harus kita laksanakan bisa berjalan dan tujuan yang ingin diwujudkan nanti bisa terwujud. Seperti itu. Untuk yang kedua kalinya saya berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Guru atas kerjasamanya. Sekaligus mohon maaf dengan lolosnya SD Kalikabok 2 menjadi sekolah penggerak tahap 2, sehingga mohon maaf terpaksa saya mengajak pendengar semua untuk bekerja lebih keras, lebih giat lagi, yang misalnya sebenarnya pekerjaan bisa dikerjakan agak santai sedikit
sedikit ya, tapi karena kita lolos di sekolah penggerak tahap 2, jadi tetap harus bekerja dengan istilahnya ngegas. Ya, terpaksa seperti itu, mohon maaf, tapi monggo kita niati dengan niat yang ikhlas. Bismillah, kita melaksanakan amanah. Mudah-mudahan kedepannya menjadikan semua yang kita laksanakan menjadi berkah. Seperti itu. Terus IHT ini nanti kita laksanakan selama 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan, sehingga monggo panjenengan persiapkan sebaik-baiknya, baik fisik maupun mental panjenengan. Saya minta nanti kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan perasaan yang enak lah, dengan perasaan yang ringan. Yang jelas kita pengen menciptakan perubahan yang lebih baik, walaupun memang tidak namanya ingin membuat perubahan menuju yang lebih baik, itu memang tidak ringan, tapi mudah-mudahan dengan keikhlasan kita sehingga Allah memberikan kemudahan dan kegiatan kita menjadi terasa ringan. Terus sekalian saya sampaikan bahwa untuk siang hari ini sebenarnya ada jadwalnya Ibu fasilitator PSP, yaitu Ibu Ayub, tetapi karena beliau hari ini kurang sehat, maka beliau minta izin untuk kegiatan hari ini, dan insya Allah besok pagi untuk jamnya Bu Ayub bisa dilaksanakan secara di ropel lah, 2 JP nanti disampaikan besok pagi, mudah-mudahan beliau sudah siap. Seperti itu. Untuk selanjutnya ini nanti kan kita tujuan akhirnya, karena kita menjadi sekolah penggerak, maka kita harus bisa membuat kos secara mandiri, yaitu kurikulum operasional sekolah, yang mana dulunya waktu kita menggunakan kurikulum 2013, kita kan untuk membuat kurikulum bisa saling mencontoh dengan SD yang lain. Tetapi untuk saat ini karena kita masuk di sekolah penggerak, maka untuk kurikulum merdeka nanti kosnya kita harus bisa membuat sendiri, sehingga monggo kita belajar benar-benar. Tapi saya tadi sudah sempat matur ke Pak Kuntoro, karena Bu Yaninya pas saya ke KBRI belum rawuh, saya matur ke Pak Kuntoro, mohon minta tolong nanti pada waktu kita membuat kosnya tetap kita minta bantuan dari beliau-beliau, termasuk Bu Yaninya. Dan untuk penjenengan ketahui semua bahwa kita nanti berarti membuat 2 kurikulum sekaligus, yaitu kurikulum merdeka dan kurikulum 2013. Karena untuk kelas 1 dan kelas 4, termasuk nanti untuk bidang studinya agama dan olahraga, di kelas 1 dan kelas 4 sudah memakai kurikulum merdeka. Jadi selain guru kelasnya, itu juga guru bidang studinya agama dan olahraga. Nah, sedangkan untuk kelas 2, 3, dan 5, 6 masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi kita nanti membuat 2 kurikulum sekaligus. Yang notabene dulu sewaktu kita masih kurikulum 2006 KTSP menuju ke kurikulum
2013 itu kan sebenarnya kita pelaksanaannya juga seperti itu nggih. Untuk kurikulum 2013 baru kelas 1 dan kelas 4. Tapi kan kita membuat kurikulumnya hanya satu, tidak seperti ini. Tapi mudah-mudahan saja apa kita melaksanakannya sambil berjalan, sambil belajar, dan saya mohon jangan bosan-bosannya Bapak Ibu semua untuk tetap belajar dan belajar terus, dimana dengan tujuan nanti kita dapat melaksanakan tujuannya untuk kelas 1 dan 4 matematika, untuk kelas 2, 3, 5, 6-nya tahun 2013. Untungnya satu di kita. Kalau dulu menginjak ke kurikulum 2013 bukunya belum ada. Jadi gampangane gurunya jaya-jaya untuk materinya. Tapi untuk saat sekarang, sebelum kita menuju ke kurikulum merdeka, bukunya sudah disediakan. Terus untuk biaya sudah disiapkan oleh pemerintah. Hanya saja karena keterbatasan masa diri kita sehingga sampai saat ini walaupun penjenengan sudah mendengar SD kita mendapat rezekinya 80 juta, tapi karena keterbatasan diri kita dan banyaknya pekerjaan yang harus dilaksanakan sehingga tetap membutuhkan waktu untuk membuat arkasnya, mengalokasikan dananya sehingga nanti supaya bisa segera diajukan ke dinas Raden dan segera kita bisa membelanjakan pada pada pos-posnya masing-masing sehingga nanti kegiatan bisa berjalan. Terus satu lagi untuk kurikulum merdeka ini nanti sekolah kita dalam 1 tahun itu minimal kita mengerjakan 2 proyek, harus bisa menyelesaikan 2 proyek minimal. Proyeknya sudah kita rencanakan bertiga sama Bu Beni sama Pak Tiga. Tapi nanti itu misal ada masukan dari Bapak Ibu masih bisa berarti kita agak ringan. Satu cuma berkah karena Mbak ini sudah bisa melakukan proyek, padahal kita sudah melaksanakan sejak lama. Jadi kita PR-nya tinggal 1 lagi. Nah, untuk yang itu namanya jangan lupa proyek yang 1 hubungannya dengan komputer kemarin apa Pak Tete? Oke. Itu selain kurikulumnya pindah ke kurikulum merdeka dan 4, kita juga harus menyelesaikan 2 proyek minimal dalam 1 tahun. Itu otomatis nanti juga harus dilaksanakan oleh kelas 1 dan kelas 4 dulu, yang mana nanti jam pelajarannya terpisah khusus untuk proyeknya. Nah, di kita nanti untuk jadwal pelajarannya menjadi dua sistem juga. 2 sistem, dan ini otomatis nanti jadwal pelajaran untuk kelas 1 dan 4 berbeda dengan kelas yang lain. Dan yang jelas nanti untuk kurikulum merdeka kita kembali ke mapel seperti kurikulum 2006. Dan kalau penjadwalan secara yang kedua, nanti bisa penjelasan mengendaki pembahasan matematika, bocah ben luwe ingatannya lebih lengkap
kan orang gampang lali, misalnya untuk kelas satunya karena jamnya kan juga kelas bikin nih, sehari itu matematika terus sampai pulang bisa. Jadi sistemnya sistem penjadwalannya sistem blok, tidak seperti dulu nih tema kan 1 jam pelajaran matematika dicampur pelajaran yang lain, mungkin ke anak untuk pemahaman dari saya cukup seperti itu. Ini persiapan penjenengan untuk nanti mengikuti IHT. Mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, dari saya cukup. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adalah bagian dari perjalanan kita menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Sebagaimana disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam Dasar Dasar Pendidikan. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Murid-murid kita kini memiliki cara belajar yang sungguh berbeda dengan kita dahulu. Mereka sangat fasih dengan teknologi, menjadikan internet sebagai salah satu sumber belajar utama. Mereka bisa dengan cepat mencari dan mengkonfirmasi pengetahuan dengan teknologi dalam genggaman. Mereka bisa menjangkau pengetahuan sekalipun tanpa kita berikan. Lantas, Ibu dan Bapak Guru, apa yang perlu kita selaraskan agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman? Murid-murid kita memang sudah jauh berbeda dari kita. Namun, mereka tetap butuh kehadiran sosok pendidik. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, bukan dasarnya. Mari kita refleksikan bersama apa peran kita sebagai pendidik untuk dapat menuntun kekuatan kodrat dari murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat murid-murid kita? Ibu dan Bapak Guru, terima kasih sudah memilih untuk hadir di sini. Terima kasih sudah memilih untuk meningkatkan kapasitas diri. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid kita menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Dari ini itu kan 10 tahun dari satu video, biasanya kan terus ya. Anu berapa video nih?
Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Pada materi kali ini kita akan melakukan refleksi peran kita sebagai guru, baik untuk murid-murid kita di sekolah maupun untuk masa depan bangsa, agar kita mampu melakukan refleksi, mengenali diri, dan memahami peran sebagai pendidik berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu dan Bapak Guru, hal apa yang membuat Ibu dan Bapak Guru merasa sangat bersemangat pergi ke sekolah? Apakah karena wajah-wajah murid yang menengadah memandang ke arah kita saat kita menerangkan di depan kelas? Apakah tak sabar ingin menyaksikan kemajuan belajar salah satu murid yang kemarin baru saja kita terangkan sampai berulang kali? Atau sangat ingin menunjukkan bahan ajar yang seru yang sudah kita siapkan pada murid-murid? Semangat Ibu dan Bapak Guru dalam memulai hari tentu akan merambat pada energi belajar anak-anak. Mungkin tidak hanya hari itu saja, tapi juga seterusnya. Ketika kelak mereka dewasa, mungkin menjadi pemimpin masyarakat, mereka akan membawa semangat itu. Dengan murid-murid kita yang sekarang adalah generasi digital native, fasih berselancar di internet, bisa mendapatkan pengetahuan, bahkan mempelajari keterampilan sesuai kebutuhan belajar mereka. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru perlu menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Mengutip pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa harapan Ibu dan Bapak Guru untuk murid-murid yang kini tengah diamput? Harapan tentu boleh setinggi langit, karena murid-murid ini kelak akan menjadi dewasa, menjadi bagian atau bahkan memimpin masyarakat, dan pada akhirnya akan membentuk kebudayaan kita di masa depan. Bisa jadi saat ini Ibu dan Bapak Guru memberi kesempatan murid-murid menyiapkan presentasi untuk dibawakan di depan kelas. Murid-murid dituntun untuk menulis konsep, menyusun kata-kata, dan menyampaikan idenya di depan teman-teman sekelasnya. Beberapa tahun ke depan, bisa jadi ada murid Ibu dan Bapak Guru yang berbicara di depan rekan sekantornya saat rapat, berbicara di depan warga memberi dukungan, atau bahkan berbicara pada konferensi tingkat internasional mewakili negara ini. Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik ayah. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Begitu pula dengan anak-anak yang saat ini belajar bersama kita, kelak akan menjadi bagian dari masyarakat di masa depan. Mengingat bahwa murid-murid kita akan menjadi masyarakat masa depan. Sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan untuk mengantarkan mereka menuju mimpi dan cita-cita mereka? Ketika kita menyadari banyak murid-murid dengan beragam impian, potensi, dan kebutuhan di kelas, bagaimana kita menyesuaikan peran kita untuk menuntun perjalanan belajar mereka? Untuk pada akhirnya menemukan siapa diri mereka dan mengantarkan mereka menuju cita-citanya. Ibu dan Bapak Guru, hari ini kita belajar bahwa ternyata peranan seorang pendidik sangat besar. Hal apapun yang kita lakukan di kelas, dari segi memfasilitasi proses belajar, metode kerja kelompok, atau hal sekecil ucapan pujian maupun kebohongan,
yang tidak sengaja terucap akan meninggalkan makna bagi murid-murid yang kelak akan menjadi bagian dari masyarakat. Sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, kita sebagai guru mesti hadir secara utuh. Setiap hal kecil yang kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Semua yang kita rancang untuk disimak murid-murid mesti bertujuan. Sebab saat mengajar di dalam kelas, ibu dan bapak guru sebenarnya sedang membentuk masyarakat, membentuk budaya masa depan lewat murid-murid kita. Semangatlah untuk terus belajar ibu dan bapak guru, wahai para pembentuk kebudayaan masa depan. Mari kita bersama terus belajar demi meraih tujuan pendidikan menjadi manusia merdeka yang kelak akan menuntun murid-murid menjadi manusia merdeka pula. Salam dan bahagia. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, ini Bapak Ibu lihat ada 2 kolom. Murid 10 tahun yang lalu dengan murid saat ini. Bagaimana cara mendapatkan informasi belajar, cara mengerjakan tugas yang diberikan, terus teknologi yang sering digunakan saat ini, perbedaannya dengan 10 tahun yang lalu seperti apa. Terus ada cita-cita, pilihan profesi yang pilihan mereka, permainan yang sering dimainkan waktu 10 tahun yang lalu dengan saat ini, serta ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Monggo dikasih waktu 5 menit cukup ya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kula persilahkan. Kalau ada pertanyaan boleh bertanya. Cara mendapatkan informasi belajar. 10 tahun yang lalu bagaimana? Sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Mulai saat ini bagaimana? Pengalaman yang dinilai. Dengan nggak sampai 10 tahun, bisa dijawab. Saya 10 tahun yang lalu belum menjadi guru. Nah, boleh. Sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Nanti kan sudah. Maka murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita yang saat ini dengan melengkapi syarat berarti gambaran pada waktu itu. Ya, gambaran pada 10 tahun yang lalu itu kan berarti semisal 10 tahun yang lalu belum anak-anak belum berada. Ya, jadi memperoleh informasinya itu dari apa untuk modul pembelajaran anak tersebut. Yeah. Nanti tak tunjuk boleh 1 jawaban, boleh lebih dari 1. Kira-kira nih teknologi apa yang sering digunakan 10 tahun yang lalu anak-anak? Sekarang apa? Tahun yang lalu informasi loh. Informasinya
ceramah masih metodenya sama. Teknologi yang digunakan bukan metode, teknologi. surat Wah, wes. surat OHP. HP Disorot. Ini tulisannya keras itu. Ini sorot terus tangan terus tahu sorot betul. Nenek, biar nenek. jadi jangan disorot muncul Dan kita nggak tahu Bukan teknologi. menurut pengalaman di tengah jalan ya ada ya yang semisal cuma ya kalau yang tes sudah teknologinya bilang teknologi kan apa teman ibu apa 10 tahun yang lalu tuh di sana itu Pentium 7 ya Mas. Pada saat ini virus ada MP3 cita-cita pilihan profesi pilihan mereka mereka menjadi dokter menjadi cita-cita yang dulu jadi presiden dokter saat ini jadi tiktokers murid-muridnya jadi guru jadi dokter cita-citanya Pak Dewi ini kan sudah berapa? Ayo orang itu naik sama di sini naik kalau jadi ulangi ada cita-cita Waduh Mas. Era itu 10 tahun milenial itu mirip-mirip. diarahke wes sekolah apa STG tahu nih belum berterkait dengan cita-cita sekolah itu cuma disuruh Ini teknologi yang sering digunakan itu bukan maksudnya dari orang teknologi dalam pembelajaran atau teknologi waktu itu? teknologi waktu itu Oh, yang berarti digunakan HP-nya belum Android Mas. HP-nya masih HP Poliponik. Udah 310 Motorola 2012 sudah mulai enggak BlackBerry Cina. Ini media sosialnya masih MP3 gajah pak Teknologi waktu itu kan begitu. masih gajah nih yang mutan MP3 ketika zaman Facebook dunia kan dunia itu satu yang sebenarnya kasusnya sama juga ini memang jalan majalah koran Pamer, Telkom, pamer. Jawab dong. Bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Respon dengan support. Game online.
Iya no. Aku sendiri. No, boleh. Ini pikirnya kok tahun apa? Boleh. Itu nyala boleh. Ampun, apa itu? Baru sampai. Iya. Ya, kira. Berapa tiga? Santan. Tiga ya boleh. Tiga deh, tiga santan deh. 50 kali. Ada beberapa Ah, masih kecil langsung berapa? Oke. Oke, monggo. Dipresentasikan ke depan. Ya, dalam pertanyaan pertama, poin pertama yaitu cara mendapatkan informasi belajar. Tempo dulu, ya, tempo dulu sekitar 10 tahun itu sudah ada internet sebenarnya. Sudah mulai dikenalkan dengan internet, tapi masih banyak kekurangan di sana. Banyak SD atau swasta yang belum menerapkan. Jadi sumber utama untuk mendapatkan informasi belajar adalah mutlak dari guru. Ya, 10 tahun yang lalu itu masih mutlak dari guru karena waktu itu masih KPK ya. Masih kurikulumnya KPK 10 tahun yang lalu. Sudah KTSP. Kalau KTSP itu malah sudah ada internet sebenarnya, tapi belum banyak yang menggunakan. Kemudian menurut saat ini kebanyakan sudah googling, internet, surat kabar, ya bisa observasi langsung ke tempat-tempat yang menjadi tugas itu. Kemudian cara mengerjakan tugas yang diberikan. Dahulu masih menggunakan LKS. Dicari jawabannya mesti ada bacaan. Kalau enggak di buku paket. Karena apa? Pertanyaan pasti ada di jawaban pasti ada di pertanyaan. Ada di sumbernya. Kalau sekarang sudah mulai berkembang, siswa dituntut untuk menggunakan HP. Browsing sebesar-besarnya. Karena apa? Sudah mulai jelas pola pikirnya. Pertanyaan A, jawaban tidak harus A, harus berkembang sehingga mendapatkan konsep baru sesuai dengan pemikiran yang didapatkan. Ya, jadi buku paket itu cuma sekedar buku apa sih? Pintu utama toh untuk masuk dalam sebuah ilmu. Kalau nanti sudah masuk dalam berkembang maka nanti ada menggunakan HP. Biasanya seperti itu. Ya, internet dibuka seluas-luasnya. Dan yang tidak kalah adalah observasi langsung, karena itu nanti akan mendapatkan pengalaman secara nyata dan fakta real di dalam lingkungannya. Kemudian teknologi yang sering digunakan dulu masih menggunakan biasanya menggunakan kapur dan papan tulis yang berwarna hitam, di mana kalau dipupuk kita ulang aspal. Kalau sekarang masih digunakan karena apa? Itu adalah warisan leluhur yang patut kita jaga. Selain itu, ya, teknologi yang sekarang itu sudah ada dimodifikasi, ada nanti LCD, di mana murid-murid diajarkan tentang metode visualisasi dan audio. Jadi tidak semata-mata boleh buku PR, boleh buku tidak seperti itu. Jadi langsung belajar lewat video-video interaktif. Ya, lagi-lagi di sana adalah internet lagi yang digunakan sumber utama atau teknologi yang paling digunakan. Kemudian ada laptop dan sebagainya, ada yang gadget dan laptop yang paling important. Kemudian cita-cita dan profesi pilihan mereka dulu ketika ditanya, nak apa yang kamu cita-citakan? Pertama adalah menjadi mandor, kedua menjadi juragan, ketiga tetap menjadi polisi, tentara, dan yang sekarang tidak lain beda. Cuma bedanya sekarang karena ada teknologi yang mengarah ke sana, di mana teman-teman di rumah bisa mendapatkan uang, dia itu mencoba untuk menjadi YouTuber, TikToker. Ya, seperti itu nanti sudah lain dengan dulu karena dulu itu sudah
formal banget seakan-akan, dan kita sudah masuk ke ranah-ranah informal di mana sesuatu itu menghasilkan the time is money. Pola pikir sekarang seperti itu. Saya bergerak, seharusnya saya mendapatkan kesejahteraan. Nah, seperti itu, mulai sekarang seperti itu. Kalau masalah dokter itu masih budaya, polisi, pilot, tentara, nah, seperti itu. Nah, ini permainan yang sering digunakan bersama ini sudah mengalami perbedaan kecuali sepak bola. Sepak bola dari zaman saya belum lahir sampai sekarang masih menggunakan sepak bola. Di sana nanti ada sepak bola itu tetap mengandalkan tim, ya, terus kasih bintik, waktu itu masih 10 tahun yang lalu. Sekarang sudah agak berbeda. Di Asian Games, di SEA Games, di dunia-dunia sudah game sekarang. Apakah yang dipertandingkan? Pertama Free Fire. SEA Games kemarin ada Free Fire. Kemudian ada Mobile Legends yang sudah terkenal sekarang di Amerika, baru mengembangkan itu. Ya, sementara ini berikutnya di lingkup Asia Tenggara. Ya, dulu bentek nggak ada, sampai pertandingan internasional nggak ada. Ada waktu itu tahun 2000 berapa sih game yang beberapa itu ada perbandingan apa semua bola di bukan kegansingan atau mas, tapi bukan kayu di putar itu sudah mulai, tapi belum begitu tenar seperti yang sekarang. Mobile Legends yang baru kemarin di SEA Games dinyatakan atau dijadikan oleh suatu lembaga yang resmi. Kemudian di tingkat-tingkat SMP SMA, terutama di Kabupaten Sragen, sering pertama itu mengadakan. Ya, makanya murid sekarang kalau ingin bekerja tim tetap ada yang namanya Mobile Legends, ada PUBG itu di mana permainan tim. Yang dulu adalah hanya mutlak sepak bola seakan-akan dipertandingkan. Nah, lanjut pertanyaan ya ini, bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Saya pribadi merasa terbuka, sangat terbuka, dan saya mengapresiasi hal itu karena saya meyakini bahwa perkembangan zaman tidak akan mungkin mutlak ditutup, tidak akan mungkin bisa dibatasi, akan berkembang seiring teknologi yang berjalan. Karena apa? Pola pikir anak-anak, life skill anak-anak tetap akan berubah mengikuti perubahan zaman di mana anak-anak akan hidup di dalamnya. Ya, apalagi model-model 4,2 sudah teknologinya. Itu lagi sudah merdeka dalam belajar. Aku pengenku menjadi diriku sendiri. Nah, sebenarnya seperti itulah dulunya. Misalkan ada murid A yang ingin menjadi seorang dokter, maka guru seharusnya mendidik, tidak semata-mata menjadikan orang yang sukses itu kalau menjadi PNS. Nah, kalau dulu 10 tahun 15 yang lalu, 10 atau 15 tahun yang lalu masih beranggapan seperti itu. Kalau sekarang tidak, orang sukses yaitu orang yang mampu menjadi dirinya sendiri dan berkarya sesuai dengan karyanya sendiri. Dan disitulah namanya kesuksesan di masa sekarang. Jadi seakan-akan belenggu kalau sukses adalah PNS. Belum. Kalau menjadi sukses adalah menjadi pribadi A. Itu tidak. Kalau sekarang tidak. Misalkan ingin menjadi apa? Nak menjadi dokter, itu jadilah dokter. Dokter bidang apa? Pertanian. Ya silakan. Ingin menjadi apa? Tukang bego. Silakan menjadi juragan. Menjadi bos bego yang sebesar-besarnya. Nah, itu sekarang. Kemudian yang terakhir adalah ketika menjadi perubahan kurikulum, bagaimana Bapak Ibu menyikapinya? Saya pribadi berusaha mengkawal atau memberi perhatian atau mengikuti dengan sebaik-baiknya. Itu lagi kembali karena kurikulum yang dulu bisa jadi tidak berlaku di kurikulum sekarang, sehingga menurut saya pribadi kurikulum itu harus sesuai dengan kebutuhan anak dalam eranya masing-masing, sehingga nanti anak akan terbentuk menjadi pribadi yang diharapkan di zamannya. Sekian, barangkali ada kurang kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan menyampaikan nomor kerja ruang 12 sampai ruang 12. Yang pertama, identifikasikan hal-hal yang berubah pada murid kita 10 tahun yang lalu dengan murid kita saat ini dengan melengkapi yang tadi tahu ini. Cara mendapatkan informasi atau belajar pada 10 tahun yang lalu. Murid-murid pada 10 tahun yang lalu mendapatkan informasi belajar dari buku atau dari bapak ibu guru. Masih seperti itu. Untuk murid saat ini dengan mudah mendapatkan informasi melalui media elektronik, bisa YouTube, dengan rumah belajar, dan lain sebagainya. Cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, mengerjakan tugas di buku tulis langsung untuk murid-murid yang pada waktu itu 10 tahun yang lalu itu langsung di buku tulis. Jadi untuk saat ini anak-anak atau murid-murid itu bisa mengerjakan tugas melalui Google Form, bisa melalui Quizzes, aplikasi Quizzes, dan lain sebagainya. Jadi banyak aplikasi yang ada di gadget atau di Android yang sekarang ini digunakan untuk mengerjakan tugas. Teknologi yang sering digunakan pada waktu 10 tahun yang lalu, teknologi yang digunakan itu belum ada smartphone atau gadget. Jadi waktu itu masih menggunakan HP yang biasa itu, masih SMS, belum ada untuk berkomunikasi jarak jauh. Karena waktu itu Facebook itu baru tenar, mulai. Ya, terus untuk saat ini dalam berkomunikasi sudah menggunakan Android atau smartphone, mengakses dunia luar saat mudah, bisa menggunakan WhatsApp, Line, terus Telegram, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Jadi kita berkomunikasi pada saat ini sudah bisa melihat wajahnya orang yang kita ajak berkomunikasi secara langsung dan terlihat nyata. Ya, selanjutnya cita-cita atau profesi yang pada waktu itu, ya, guru, petani, guru, dokter, TNI, dan polisi, dan lain sebagainya. Seperti mas itu. Untuk saat ini profesi yang diceritakan oleh anak-anak itu banyak yang ingin menjadi pengusaha, jual online, karena saat ini mengakses dunia luar melalui HP itu sangat mudah. Jadi banyak sekarang ini yang menggunakan pedagang-pedagang online. Banyak juga cita-cita anak sekarang ini ingin menjadi YouTuber. Karena eksisnya YouTube di kalangan anak-anak pada waktu atau saat ini. Permainan yang sering dimainkan bersama pada waktu 10 tahun yang lalu itu bang sodor, kasti, jamur, dan lain sebagainya. Untuk sekarang sudah mengenal permainan PUBG, Mobile Legends, itu main bersama, duduknya bersama, tapi yang dilihat itu Android atau HP mereka masing-masing. Nah, itu perubahannya. Jadi permainannya bersama, tapi tidak di dunia nyata, tapi di dunia maya. Bagaimana selama ini Bapak Ibu merespon perubahan tersebut? Ya, kita sebagai pendidik harus mengikuti perkembangan zaman atau perubahan, tapi dengan catatan memanfaatkan perubahan itu untuk menarik perhatian anak-anak agar lebih bisa memperhatikan pembelajaran yang kita berikan. Jadi kita memasukkan pembelajaran kita dengan menggunakan perubahan-perubahan, menggunakan Android, bisa menggunakan layar LCD, bisa kita menampilkan model pembelajaran melalui internet. Kita juga bisa mengakses bagaimana cara-cara atau metode-metode yang menarik untuk melakukan pembelajaran kepada anak. Jadi kita harus mengikuti perubahan. Jadi kita bisa memahami karakter anak. Selanjutnya, ketika terjadi perubahan, perlu bagaimana Bapak atau Ibu guru menyikapi? Saya akan bersikap adaptif atau menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi perubahan itu akan saya ikuti, saya harus mengikuti perubahan kurikulum itu dan meningkatkan kemampuan atau kompetensi saya yang saya miliki. Jadi
harus mengikuti perubahan itu dan juga harus bisa melaksanakan kurikulum itu dengan baik dengan cara meningkatkan kepercayaan budaya melalui pembelajaran atau bersama akses dari internet atau informasi dari yang lain. Mungkin itu dari saya. Ada yang ditanyakan? Untuk sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. Lalu di pertanyaan berikutnya itu adalah solusi atau penanggulangan potensi yang di pertanyaan kedua yang harus dapat ditanggulangi. Sekarang untuk ruang kolaborasi 2, coba Bapak Ibu kerjakan sesuai dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Kira-kira berapa menit ya Bapak Ibu? Menit. 5 menit ya? Oke, monggo coba dikerjakan sekarang. Sudah maju biar bosan. Yang lain? Oke. Yang lain mau? Ya, ganti. Sebisanya. Nggak apa-apa. Sani yang buat laporan dipilih. Buat laporan. Sebisanya. Kalian mawon. Jadi sampun dereng. Jadi pun Bu. Menurut pendapat masing-masing. Nggih. Jawaban pasti dari kalian kula pun nggih benten kok. Kalian Bu pun nggih benten. Bu diparingi contoh, tetap ada pengembangan lagi, tambahan lagi, ngoten. Dan ini malah kelambi ini. Saya kelambi. Pembandi monggo Pak. Wis rampung kan Pak. Tulisannya jangan bocor ya. Nggih. Nyok, sebenarnya nyok. Baik. Oh. Roto sukses macam ngerti. Kita berjalan sebelum sukses ganti nek. Nah. Kalau situ ganti nek. Sampaikan. Kita terus. Kembali Bahasanya disampaikan. roto sukses. Besok kita. Jadi merdeka belajar kan apapun yang menjadi impian silakan kan. Memfasilitasi. Adi. Terus pokoknya roto sukses. Rot. Berjalan pada Proses.
Lah konsep waktu jawab itu. Jadi pun sebenarnya jawab ada. Saya Mas. Rasanya bebas. Nah, macam itu. Lebih cepat lebih baik. Ayo Bapak Ibu. Lebih cepat lebih baik. Lebih cepat makan siang. Jadi pun. Kisah satu nomor lagi. Paling maju. Kedua yuk saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyampaikan kolaborasi dua dari pertanyaan yang pertama, buatlah karya visual poster gambar bagian infografis dalam satu halaman yang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu melakukan adaptasi kurikulum. Selama saya mengajar, adaptasi kurikulum yang saya alami itu baru KTSP 2013 itu proto sukses, dan sekarang mau berubah ke Merdeka Belajar, yaitu baru pembelajaran mau pindah ke kurikulum Merdeka. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum? Yang pertama, prosedur baru. Jadi dengan prosedur baru itu saya masih belum memahami, jadi masih banyak belajar. Yang kedua, dampak negatif dari internet. Dan yang ketiga, penyesuaian tempat kesiapan guru dan peserta didik. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apa saja solusi untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Yang pertama, pengawasan ketat dari guru atau sekolah. Yang kedua, mengikuti tiap langkah dalam prosedur. Yang ketiga, melakukan IHT. Terus sekian, kurang mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Andi. Satu lagi, Sinten tunjukkan sih untuk Mas Ayu. Bisa. Ayo. Tunggal boleh. Lalu untuk pelaksanaan durasi juga bisa saya sampaikan. Ngomong Bu Jati, tidak apa-apa. Langsung lawan Bu Jati. Lama-lama berarti muni. Apa? Kuliah dia. Monggo Bu. Untuk menjawab lembar kerja ruang kolaborasi dua, ini semampu saya saja ya. Buatlah karya visual poster gambar bagan infografi dalam satu hal yang menggambarkan bagaimana Bapak atau Ibu melakukan adaptasi kurikulum. Karena pengalaman saya dulu baru mengajar anak-anak itu menggunakan kurikulum KTSP, lalu KBK, lalu itu terus kurikulum 13. Untuk kurikulum 13 karena tema sekarang melanjutkan dengan kurikulum Merdeka, karena saya belum paham atau belum memperoleh diklat-diklat sosialisasi, karena saya belum mengetahuinya, ya saya belum bisa melaksanakan. Nanti sudah
diberi sosialisasi, saya mau berusaha untuk melaksanakan. Yang pertanyaan yang kedua, apa saja potensi tantangan yang akan dihadapi ketika melakukan adaptasi guru? Tantangan saya karena belum menguasai tentang untuk mengoperasikan komputer. Tantangan saya ini untuk menguasai teknologi yang sekarang ini. Yang ketiga, solusi apa saja untuk menanggulangi potensi tantangan tersebut? Solusi untuk mau belajar, untuk berusaha untuk bisa mengikuti mengoperasikan komputer, berusaha insya Allah. Ya, itu saja Bu. Oke, terima kasih. Sekarang kalau lanjut ya, saya ada satu pertanyaan untuk Pak Radit. Sebelum saya mengikuti pembelajaran materi ini, pengetahuan atau pemahaman yang saya miliki mengenai topik ini antara lain, berarti yang disampaikan hari ini adalah materinya adalah pembelajaran paradigma baru. Yang tadi jenengan sudah melihat video, sudah ada tugas ruang kolaborasi 1 dan tugas ruang kolaborasi 2. Sekarang pertanyaannya yaitu, sebelum saya mengikuti pembelajaran materi ini, pengetahuan atau pemahaman yang saya miliki mengenai topik pembelajaran paradigma baru adalah yang jeneng tahu. Kesimpulannya pertanyaannya piye sing beda itu. Sebelum jenengan lihat video tadi. Saya belum sama. Boleh? Loh. Oke. Lanjut ke Pak. Apa hal baru yang Anda pelajari mengenai modul pembelajaran paradigma baru? Modulnya di mana, Bu? Tadi video 2 tadi. Oh, itu sebenarnya sudah impian saya sejak menjadi guru, seperti itu sebenarnya. Sabun. Ya, jadi untuk modul sehari ini ya sedikit masih kurang memahami. Oke. Lanjut ke Pak Andi. Apa kebingungan yang masih Anda miliki terkait topik tersebut? Yang masih saya belum tahu yaitu pertanyaan nomor 2 dari kolaborasi, apa saja potensi tantangan yang akan terjadi belum itu ya belum saya pahami. Oke. Terus terakhir untuk Pak Wahyu. Hal yang perlu kamu lakukan untuk meningkatkan pemahaman pada topik pembelajaran paradigma. Dari informasi mempelajari lagi lebih dalam tentang paradigma pembelajaran. Terima kasih. Sampai dijawab, minta bantuan dari Bupati atau Pembalikan untuk pertanyaan Pak Andi. Yang ini, tantangan yang dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum.
untuk kita melakukan adaptasi kurikulum, antara lain adalah satu SDM yang ada di kita yang jelas. Terutama kalau di saya SDM-nya terkendala di masalah umur, sehingga walaupun kemarin sudah di PKP dari komite pembelajaran dijelaskan banyak panjang lebar, tetapi pemahaman saya mungkin saya sudah waktunya PDI penurunan daya ingat, sehingga misal pada waktu disampaikan koyo-koyo oh iya, tapi ternyata setelah selesai pembelajaran saya ingat-ingat itu yang teringat hanya sepotong hanya berapa persen. Itu tantangan yang pertama. Untuk yang kedua, sampras yang ada pada kita, sarana dan prasarananya, terutama kalau di kita adalah di internetnya, yang mana walaupun kita sudah pasang wifi, tapi ternyata setelah digunakan, misalnya kita pakai untuk Zoom atau yang lainnya, pembelajaran secara daring, ternyata sangat mengganggu digitalnya. Terus SDM-nya terbatas, ditambah dengan wifi yang fasilitas yang memadai. Yang ketiga, mungkin nanti di kita di kesiapan siswanya, karena kurikulum yang akan kita jalani ini belum merdeka, bahkan tidak ada di anak, di kitanya sendiri kan merupakan hal yang baru. Berarti kita masih terus perlu lebih banyak belajar, sehingga karena ini merupakan hal yang baru, dengan belajar, mudah-mudahan kita nanti dapat lebih paham, terus kita memahamkan kepada siswa, sehingga nanti untuk menjalankan atau melaksanakan kurikulum merdeka ini kita sama belajar untuk siap. Di kita siap, di siswa kita juga siap. Untuk yang pertanyaan yang lain, yang ada pertanyaan lagi dari Pak Andi tadi? ya, yaitu di pertanyaan kedua, potensi tantangan SDM-nya untuk kurikulum nanti sudah kurikulum belum? Besok kurikulum yang menyampaikan siapa, Bu? Bu Yani Sudah sesuai dengan sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing. ya. Nanti khusus mudah-mudahan nanti kita bisa paham, sehingga memang kan kita tahapnya masih belajar ya. Tapi dengan belajar ya mudah-mudahan kita tapi minumnya jangan banyak-banyak. ya Sampun untuk materi ruang kolaborasi 2 saya cukup selesai sampai di sini. Atau coba dari pertanyaan yang nomor 1 tadi coba diulang. Buatlah karya visual, poster. Oh, itu buat Poster itu kayak bagan. Berarti seperti kurikulum yang sudah Dilalui di kita, yang sudah kita lalui. Cuma kata-kata. Kalau saya kan pengalaman sudah Wiata Bakti dari 1987, begitu lulus langsung Wiata Bakti. Itu kan berarti kurikulumnya sudah berganti berapa kali, dari
Kalau 987 itu nama kurikulumnya apa? 88 kurikulum Pak Soeharto itu loh, 10 bulan Pak. Nih, Itu terus ini. kalau tapi yang jelas yang saya ingat itu mulai dari KBK. KPK 2004 itu. Iya, 2004. Itu yang GBPP. Nah, GBPP garis Oke, saya dari GBPP. GBPP itu kita untuk membuat ini Kak pedoman untuk membuat RPP ya. Terus pindah ke KBK. KBK jadi KTSP. Setelah KTSP di mana dari tahun 87 sampai 2012-an itu kan kita mata pelajaran 2006 KTSP. Mulai 2013 kita ke Kurtilas. Mana sebenarnya saya pikir kita itu malah jadi bingung jadi korban ini. Karena kan setiap ganti pemimpin kita ganti kurikulum. Padahal kalau ganti kurikulum semua yang berkaitan dengan pendidikan belum disiapkan secara matang langsung ganti, apalagi kurikulum 2013 ganti kemudian belum ada, setelah berjalan baru gurunya diklat sosialisasi ya. Kita alhamdulillah pastinya kurikulum Merdeka ini sedikit-sedikit sebelum kita menuju ke sana buku sudah diminta untuk pesan, untuk biaya sudah disediakan pemerintah. Setelah pertama biaya buku untuk pesan pakai biaya itu, dan kita ada iklan PKP-nya 3 guru dulu. Yang sebenarnya kalau di tahap 1 PKP yang pertama itu selain guru kepala sekolah, guru kelas 1, kelas 5 ditambah guru bidang studi yang sudah masuk. Harusnya Pak Radit sama Pak Sidik. Kalau sudah seperti itu sebenarnya kita tidak usah melakukan. Tapi tidak tahu apa yang dikehendaki oleh pemerintah sehingga waktu itu hanya kita bertiga yang diberikan. Setelah itu diminta untuk melaksanakan Kan kapan-kapan mau dimakas nanti. PAI itu kan mau dimakas dari 2 jam yang vertikal. Tapi DKI buah sampingan oponeh kan gitu. Terus yang kitanya yang akan diangkatkan tentang skill-skill ekstra nanti maksudnya. kurikulum kita nanti kebanyakan. Tapi coba kita pakai sekolah SD kalah dengan sekolah swasta yang notabene jamnya lebih banyak di agama. Nanti kalau kurikulum Merdeka jam agamanya tambah dikurangi, orang kita malah tambah terpuruk. Nanti mahasiswa lari ke Ya karena nanti gini Bu, sistemnya itu akan menswastakan yang negeri. Jadi seakan-akan gambarannya nanti mirip semua. Jadi tidak ada kompetensi silakan kita termasuk. Dan sebenarnya yang akan mau saya tanyakan yang menjadi perbedaan yang urgent antara Kurtilas dengan kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ini kita Bu yang menjadi saya pertanyakan tentang kurikulum dan kata besok. Karena saya membaca, saya mengalami, saya mengamati, karena itu sebenarnya tidak ada beda. Kurtilas kemarin itu sebenarnya yang diharapkan juga seperti ini, kan gitu. Yang saya pahami loh. Sedangkan Kurtilas yang kemarin itu di zaman saya masih awal KPK itu juga persis. Ternyata apa? Yang direspon adalah angka atau nilai lagi. Jadi seakan-akan belum perubahan yang kecil itu yang apa? Kan gitu belum mendapati sesuatu yang pure murni gitu kalau saya. Nah, mungkin nanti besok dengan Tanya sama orang. Atau coba nanti Karena dulu kan kita Kurtilas kan posisi tidak seperti ini.
di mana murid nanti menjadi tidak A sendiri, Nah, kita tidak mau pusat pembelajarannya dari Iya, siswa. dulu sih seperti itu. Terus kalau membuat tujuan pembelajaran itu misalnya apa ya, yang kata-kata yang di depan itu adalah siswa karena siswa yang aktif. Siswa aktif, iya namanya itu. Prakteknya tidak Lagi-lagi itu tadi kan pertama yang ditunjuk SDM, nah itu kan ada masih SDM, yang kedua pas di sini semua itu terus sampai apa? Iya, itu ada jawaban di sini. Karena kita itu menyadari bahwa SDM kita belum mampu makan, ya harus belajar lebih lagi. Termasuk nanti siswa-siswinya dari dulu saya kena teguran karena sudah mau mengembangkan tentang siswa boleh bawa handphone, tapi kena teguran tidak boleh. Nggak apa, kalau diri jadi rutinitas menang dulu sampai protes saya terhadap dia yang memprotes. Sekarang kan ya gimana? Sebenarnya faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan itu sebenarnya faktornya banyak. Boleh bilang Ya, salah satunya SDM kita, iya, memang iya. Tetapi misal kita di SDM unggul misalnya. Kalau dari anak-anak itu berangkat dari rumahnya tidak ada persiapan, misal tidak ada kerjasama dengan wali murid, sehingga wali murid. Kalau saya mikirin anak sebenarnya yang sekolahan kalau yang rumah kan contoh misal anak di sekolah ke boleh bonceng sekolah sing agamanya akeh terus tapi tanpa ada kerjasama dengan orang tua juga pokoknya memang orang kayak orang bakalan kayak sholat subuh lagi juga kan ya kudu wae manusia. Kalau itu ponakan saya sampai suami saya marah-marah waktu sholat maghrib itu orang bilang sholat mulai MI. Nah, kemudian yang kamu nyekolah yang golan gono, baju berapa sholat, kamu yang sholat. Sholat sholat jadi tak kan sebenarnya semuanya ini harus ada kerjasama yang baik antara masyarakat, murid di masyarakat, anaknya sendiri, sekolah dengan guru, terus dengan pemangku jabatan yang lain, itu kan semuanya harus kerjasamanya harus menunjang semua. Jadi kadang-kadang orang tua anggapannya yang menurut saya itu agak keliru sih. Sebenarnya yang kota-kota itu anak-anak semua punya prestasi. Itu sebenarnya gurunya itu kan nemu kok. Iya. Betul. Di les ke ngaji untuk baca tulis Al-Quran pun wali murid di kota itu berani undang guru. Jadi ini guru di sekolah orang kaya Pak Edi yang desa ini ngajari dari nol. Neng kota muridnya kamu main malah biasanya harus siap belajar dari rumah sama orang tua. Jadi nanti sekolah guru menyampaikan anak bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan guru. Bahkan mungkin kadang-kadang bisa anak bertanya guru nih orang bisa jawab. Jadi anak bisa belajar satu langkah lebih di depan daripada gurunya. Nah itu kan yang saya alami kan tentang identitas bangsa seakan-akan seiring kurikulum yang sebenarnya mau ditekan ternyata malah justru dihilangkan. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena jadi diri bangsa menurut tiada dewan tawar itu kan merdeka semuanya, tapi tetap berlandaskan tentang keyakinan masing-masing. Nah sekarang kan yang dituntut itu seperti filsafat barat, di mana adalah teknologi ya kita benar tidak mungkin bisa. Sedangkan di sana itu sudah mulai, contohnya gini, kelas 5 SD itu sudah di kayaknya kelas ini mas PPL langsung terjun langsung itu. Jadi kelas itu nggak punya kayak malah langsung terjun gitu. Ya.